Yang terakhir kita udah pernah ngalamin dan udah pernah dicobain. Kok dicobain? Kayak bisa ngebuka gitu loh. Wah. Hai, nama kita Omisi. Halo guys, gimana semangat puasa kalian? Semangat Dedi. Gimana puasa kalian, masih semangat gitu? Ya, semangat Dedi. Apakah kalian puasa hari ini? Harus dong. Nanti buka puasa sama apa? Ya. Sahur sama apa? Semalam. Sahur sama apa? Buka sama apa? Dan sama siapa? Jadi kangen sama Mbak LL kayaknya. Mami juga. Kita bukan bahas LL. Iya, bukan bahas LL. Kita akan bahas seputar yang digunakan LL. Bukan. Bukan. Bisa. Seputar barang yang digunakan para wanita. Iya, betul. Jadi kali ini kita bakal kasih tahu ke Dedi. Hmm. Sebenarnya barang ini tuh biasa banget ya buat kita dan Apa barang ya? ini. Apa ya? Tapi sebelum itu seperti biasa jangan lupa like video ini. Yang belum subscribe. Terus nyalain notifikasinya. Let's dari video Christmas. Oh iya. Jadi ini mata aku rada sedikit Iya. bendul gitu. Dedi bintitan. Iya, Dedi, gara-gara liatnya hal yang nggak sepantas gitu bang. Enggak, jadi habis ngasih kita barang diambil lagi dong. Jadinya bintitan. Oke, apa aja nih bang? Jadi kan biasanya cewek-cewek itu pakai barang ini, tapi kemungkinan para cowok-cowok itu Messi atau kalau nggak gitu cowok-cowok, beneran, ya Masa sih? kayak gitu, Iya. kayak di luar ekspektasi para lelaki gitu loh yang digunakan ini. Menurut Dedi apa sih barang-barang cewek itu? Banyak mom, barang cewek yang mengerikan kan? Iya. Cowok pengkhianat. Itu masa barang sih? Kocak loh Dedi. Barang-barang cewek yang mengerikan itu pisau. Itu kan buat di dapur. Kan mengerikan juga. Enggak yang biasanya dipakai yang nempel ke badan. Oh, baju lubang. Oh ya, baju lupa mengerikan. Terus tas sudah sobek. Terus dompet gak ada isinya. Aku tuh mengerikan sekali. Iya. Mengerikan sekali itu. Bener gak? Ada benernya tapi kita nggak mau bahas itu tuh udah ya Lumrah. lumrah lah ya. Oh, berarti ini Kalau sekarang bakal yang gak lumrah nih. bakal nggak lumrah. Jadi ini kayak lebih ke medis gitu. Gitu jadi dokter dadakan. Ini kayak lebih ke medis gitu. Penasaran nih, apa aja ya? Kan? Maka sebelum itu jangan lupa. Udah tadi. Udah Ya. langsung aja ya. Ya. Ntar kita nyontek dulu boleh kan ya. Kita main no. Yang pertama adalah Yang Birtimi. Ibi. Ibi. Jadi tahu KB nggak sih? Tahu. Keluarga berencana. Tahu. Tahu alat jenis-jenis KB-nya cewek nggak? Ini kondom cewek. Kondom cewek. Ada itu kan? KB ya? Terus juga Alat kontrasepsi. oh iya, Ya. pil KB. Pil KB, oke. Terus spiral, Spiral. terus seputar KB, suntik nggak bisa hamil. Nggak ada. Dipikir ini KB-nya anak-anak. Masuk nggak ini? Ada yang masuk, Apa ada yang tuh? iya itu masak semua benar yang pil KB itu benar. Tapi kan pil KB kan cuma ngepil kecil-kecil gitu kan. Terus? Nah yang kita mau bahas di sini adalah, jadi tahu nggak sih KB spiral itu kayak gimana? Setahu aku dulu sempat kayak lihat kayak ini besi kayak bentuk gini nggak sih? Bentuk T ya? Iya bener. Iya benar. Nah jadi gambarnya kayak begini. Waduh, ngeri banget ya Mam. Ngeri kan? Terus itu bentuknya T gitu kan? ditaruh mana? Hidung. Ya enggak ada. Berarti berhubungannya lewat hidung. Nggak enak dong, nggak bisa. Terus. Jadi KB spiral itu ya, itu jadi mungkin bagi para kalian ibu-ibu yang pernah KB spiral, komen juga di bawah. Itu menurut kalian aman nggak sih? Terus sakit nggak sih? Terus efektif nggak sih? Karena kita jujur belum pernah KB, apalagi KB spiral ya nggak pernah. Karena kita bayanginnya aja udah ngeri juga. Jadi KB spiral itu kan bentuknya T gitu. Iya. Itu tuh dimasukin ke dalam alat kelaminnya cewek. Itu sedalam 6-9 cm ke dalam. Sumpah? Iya. Terus buat ngikatnya di dalam? Itu kita kurang tahu sih buat ngikatnya tuh entah tali atau apa kita kurang masa sih? atau cuma ditanam gitu aja. Merinding loh Mam. Kita kurang tahu kayak gimana. Pokoknya itu sih kalau katanya sih kalau berhubungan tuh bisa kayak menghambat kehamilan gitu. Tapi juga aku pernah dengar kalau pakai spiral ada yang kecolongan juga. Iya, nggak banyak sih? yang kecolongan Atau juga. ada teman-teman yang pengen cerita juga. Iya, tapi ngeri nggak sih bayangin kayak kemana-mana kita kayak ada something di dalam sini. ngikut Kalau kemana. bayanginnya pasti ngeri ya, tapi kalau misalkan orang yang udah melakukan paling udah kebiasa paling udah ya. kebiasa kali ya. Terus? Kalau kalian gimana sih ngerasainnya pakai KB spiral gitu? Terus juga kalau aku bayangin kayak waktu masukinnya itu pasti banyak darah nggak sih?
di ini nggak sih di apa dibius nggak sih kalau nggak masuk? Oh iya sih ya, tapi kan pasti ada darah ya? Ya. Nggak tahu sih Kayak- kita nggak tahu sih. Mengerikan sekali. Mengerikan. Tapi efektif atau enggak kan bisa komen di bawah ya. Kita sama-sama sharing juga aja di bukan sini. memberitahu yang paling benar ya. Betul, karena Sharing kita bareng. pun juga belum pernah tahu gitu kan. Kali aja teman-teman yang udah pengalaman mungkin lebih tahu gimana Iya. rasanya. Nah, tapi jadi bayanginnya kayak Ngeri. ada sesuatu yang mengganjal gitu. Terus juga gitu. pasti dari pasangan tuh Nah, kalau memasangkan spiral tuh pasti udah berpikir panjang gitu ya Mom ya. betul. Resiko-resikonya Resiko. udah dipikirin juga. Terus juga ada cerita nggak sih yang spiral tuh pernah ada pendarahan lebih bahkan sampai meninggal gitu. Iya, tapi kita juga kurang tahu ya cerita kayak begitu. Mungkin Ya, nggak lagi tahu lah. apesnya aja Ya, atau gimana atau kita emang juga kondisinya kurang tahu kurang gitu. baik gitu ya. Iya, kita juga kurang tahu Tapi juga kayak gitu. dari tingkat efektif mungkin spiral tadi ya kembali lagi sih ya. Ya Mom. kembali lagi sih, ya benar. Kalau mainnya terlalu keras ya kayak pir gitu. Mainnya PUBG. Oke, udah ya, Udah. ngeri nggak? Ngeri banget. Oke, yang kedua adalah kamu tadi berpikir kan nggak gimana cara memasukkan KB spiral itu ke dalam? Masa iya tangannya dokter dibuka aja masukin gitu kan? Nggak Udah, mungkin. udah lah. Paling Cuma bisa pakai. dibuka. Ayo siap. Cuy. Coy. Terus gimana? Ada alatnya, Dad. Oh ya, alatnya lagi. Ada alatnya. Dad. Sumpah. Itu dibuat buka, Dad. Namanya itu spekulum. Spekulum atau cocor bebek. Berarti itu emang khusus buat memasukkan spiral. Gitu. Nggak cuman buat masukin Uh-huh. spiral aja, jadi spekulum ini juga untuk pemeriksaan dalam. Jadi kayak pemeriksaan kandungan, pemasangan KB, pap smear, pemeriksaan rahim dan lain-lain. Oh my God. Bentuknya kayak begini deh. Sumpah. Bentar-bentar, itu yang bagian ujungnya itu dimasukin. Yang bagian kayak bebek itu, ini maaf banget ya, ini buat pengetahuan juga, Uh-huh. itu dimasukin ke alat kelaminnya Uh-huh. si cewek. Terus habis gitu mungkin Oh yang ini cekrek gini. dicegrek gini tuh kayak Biar bisa gini ya? membuka gitu loh. Wah. Terus abis gitu ada yang lubang yang bulat ini, lubang yang bulat itu buat ngemasukin alatnya gitu. Oh. Jadi kan nggak mungkin kan kayak ada dokter tiga gitu. Oke, kamu pegang yang kanan, aku pegang yang kiri. Terus ternyata mau masukin nggak mungkin kan? Ini bahas mengerikan kok jadinya Iya. lucu Bu ya. Yang bikin santai aja. Masa kan nggak mungkin kan kalau dipikir nalar Iya kayak benar gitu. juga sih ya. Emang Tapi harus- itu dari spiralnya aja udah kecil ngeri, itu buat masukin tambah ngeri. Aduh, gimana ya? Dan ini kita juga belum pernah buat ngerasain ini. Jangan lah ya. Jangan lah. Tapi kita- kalau emang kita mau tes pap smear itu kayaknya harus Oh, pakai masukin. ini. Nah, tapi kalau dari kita sendiri kalau mau keluarga berencana itu paling lebih ke alat kontrasepsi ya daripada Betul. spiral gitu. Betul. Kan tiap orang juga punya pemikiran masing-masing. Benar. Kadang kalau mau pakai KB yang pil takut yang tambah kurus atau takut yang tambah gendut. Atau yang nggak cocok buat. Ya, Ya, itulah. pokoknya ya. Jadi Nah. ya kita menurut kita ini juga ngeri sih. Ini spekulum puasaan ini. bahas kayak gini mules jadi ini. Tahan ya. Tahan. Cobaan nih. Tahan. Jadi ya rada ngeri juga sih bahas spekulum ini dari Jen. Itu spekulum. Ada nama lain gitu? Enggak, namanya spekulum. Atau cocor apa tadi? Cocor bebek. Oh. Jadi spekulum ini ada 3 ukuran. Oh, Ada beda-beda. yang small, medium, dan large. Kita juga nggak tahu Emang kegunaannya. cewek beda-beda ukurannya. Ini kok bahas kayak gini ya? Mau Nggak, perasaan nggak, mungkin gini, mungkin ini kan pengetahuan ya, Oh, jangan oh. ngeres loh ya. Iya. Ini kan mungkin gini, kayak si dokter memerlukan lubangnya seberapa. Oh, Mungkin iya, ya, tapi iya. kita nggak tahu. Mungkin Bisa jadi. bagi kalian bidan atau dokter yang lihat video ini bisa tolong dijelaskan Masuk. di bawah. Masuk juga nih, Mami. Ya masuk kan, jadi ini buat pengetahuan aja gitu. Dan ini katanya kalau memasukkan spekulum ini keadaan kita harus benar relax banget, nggak boleh yang tegang gitu. Karena kalau tegang otot sekitarnya tuh bakal lebih mengeras dan susah dibuka gitu. Kalau memikirkan komentar netizen dulu gitu. Itu kan bakal tegang. Jangan mikirin komentar netizen kalau lagi dites Oh, spekulum. iya, iya. Oke, lanjut. Lanjut. Waduh, ini kayak rasanya naik roller coaster. Oke, lanjut ya. Lanjut. Jadi tahu ini enggak? Itu tahu. Itu kayak buat masukin minyak itu. Minyak. Kayak corong gitu. Corongnya biasanya kita beli jamu. Enggak, itu namanya apa? Itu kayaknya aku taunya itu buat menstruasi. Iya, namanya menstrual cup. Oh iya, menstrual cup. Gitu. Buat kalian yang udah pernah cobain menstrual cup, komen di bawah. Karena jujur dari kita belum pernah. Belum pernah. Tapi ada keinginan buat nyobain, Om. Pernah. Sebelum hamil kita ada keinginan kayak pengen nyoba deh, tapi kita kayak takut cupnya tuh masuk ke dalam banget dan Nggak bisa. susah ngambil gitu loh. Gimana coba
diambil gini kan juga nggak bisa juga kan gitu. Jadi gimana mau ngambilnya Ada aja. gitu. Tapi tuh cara memasangnya? Cara pemasangannya katanya yang pinggir-pinggirnya menstrual cup itu harus kasih air dulu biar Bentar, kayak itu kan yang corong gini. Terus itu yang ujung lancip gini. Iya, kayaknya itu yang buat narik deh. Jadi yang Oh, berarti yang lancip itu yang lancip di itu belakang? di bawah. Oh, di bawah. Jadi yang corong ini di atas. Terus caranya nguncinya darah? Ya itu kan corongnya tuh kan gini kan, Det, bentuknya. Ya udah kalau udah dimasukin ke dalam, itu udah ngunci. Udah ngunci. Ngunci. Oh, terus tujuannya yang lancip itu kan Buat narik, buat narik aja. Narik aja. Oh, berarti bukan keluar ya? Gitu, oh. bukan. Itu kayaknya lebih lentur gitu nggak sih? Kalau dari gambar kayak kaku ya? Iya, kayaknya sih lentur. Katanya sih ada ukuran-ukurannya juga. Oh, ukuran juga. Ukuran-ukurannya juga. Mungkin bagi yang masih rapet, yang belum nikah sama yang udah nikah gitu kali ya. Ukurannya kan beda, ya nggak mungkin sama kan ukurannya gitu. Jadi kalau mau masukinnya Tapi kalau misalkan udah nikah tapi rasanya rapet, itu gimana? Oke, jangan ngerti. lanjut. Jadi apa namanya, cara masukinnya tuh ya harus pakai bantuan tangan gitu loh. bantuan orang? Gak boleh. Oh iya. Gak boleh. Harus pakai bantuan tangan gitu. Oh gini. Oh iya. Bisa banget. Iya. Jadi Bisa. pertama tuh kayak kan bentuknya gini ya, harus kayak dilipat dulu gini, terus dimasukin, Oh. terus baru dibuka kan langsung mekrok. Kok mekrok sih? Apa sih? Mekar. Nah, mekar gitu kan ya di dalam, jadi kayak gitu. Tapi kayak memasukkan benda asing ke dalam sesuatu itu pasti kayak rasanya ada yang aneh gitu nggak sih? Iya, ada yang aneh, pakai pembalut aja kadang kita tuh rada ini ya, apa namanya, ganjel gitu kan ya. Nggak tahu aku. Gitu. Oke, next. Apalagi tuh, Mam? Kok lucu Next ya? ya, ini apa? Pernah tahu nggak? Ini masih berhubungan sama mens nggak sih? Masih. Gak tahu itu namanya apa aku. Jadi kok tahu sih hal kayak begini? Kan Momi juga pernah sharing kayak gitu-gitu. Terus Ini juga pernah mau nyobain juga kan. Iya, ini namanya adalah tampon. Oh iya. Ya, tampon. Tampon itu yang buat ngisi air. dulu. Tandon. Tandon itu lagu. Ini tandon. Thunder. Jadi tampon itu kan pertama ini budaya barat ya yang masuk ke Indonesia gitu kan. Jadi kan kalau Indonesia masih pakai pembalut yang ditempelin di celana dalam, pakai ya gitu. Kalau tampon itu nggak perlu tempelin, masukin aja, ntar kalau misalnya udah selesai cabut gitu. Kalau misalkan udah keisi mens nih ya, terus mau buang air kecil, Dicabut lah deh. terus dipasang lagi atau dibuang? Itu dia pertanyaannya. Tapi sama kayak kita waktu pakai pembalut nggak sih kalau kita pipis meskipun udah ada sorry nih darahnya, kita pakai lagi ya nggak sih? Tapi kalau tampon kan itu kan udah kayak becek gitu kan yang di samping-sampingnya gitu. Gimana kamu bisa bayangin? Iya bisa bayangin. Can you Tapi imagine? misalkan ya nggak tahu sih, kalau cewek kan pembalut katanya kalau udah ada menstruasinya dipakai lagi oke gitu. Tapi Oke. mungkin gitu ya oke, tapi kan masuknya dimasukin ke dalam kan ya. Iya, mungkin kalau Atau ada tipe mungkin yang mau pipis ya mau nggak mau dibuang gitu. mungkin ya. Tapi kalau darahnya masih sedikit mah kayaknya. Nggak, ya wajar aja dimasukin lagi. Masukin. Tapi mitosnya sih tampon ini bikin cewek-cewek nggak perawan, padahal enggak. Oh enggak. Oh. Mitosnya. Jadi sebenarnya aman sih buat cewek-cewek yang masih singset rapet, yang masih belum nikah itu Masih aman. ting-ting gitu. Masih ting-ting gitu aman. Tapi itu sama yang kayak tadi menstrual cup itu lebih kok kayak mekaran yang menstrual cup kalau ya. menstrual cup itu kan kayaknya nggak sampai dalam kan, Det. Cuma di apa? Jadinya kalau pakai luaran jeans aja. gitu, jendul gitu. Nggak tahu, itu kita nggak tahu gimana gitu. Kalau bedanya sih tampon sama menstrual cup tadi, kalau tampon kan darah nggak mungkin berceceran ya. Ini yang apa nih? Tampon. Soalnya langsung nyerap ke kayak kapas semua tabung gitu gitu kan ya. ya, ke kapas. Terus? Tapi kalau menstrual cup tadi kan darahnya kan kayak ditampung ke dalam plastik. Oh, iya. Jadi hati-hati kalau ngeluarin ntar jadinya tumpah gitu, paham nggak sih? Iya, bisa bayangin. Oke, udahlah. Gitu ya, pokoknya tahu ya tampon Tahu. ya. Nah ini yang terakhir kita udah pernah ngalamin dan udah pernah dicobain. Kok dicobain? Apa sih? Apa? Coba tebak dong. Dicobainnya sama orang lagi, bukan sama lo. Apa mau? Apa? Bukan kita sendiri yang nyoba, tapi orang lain yang nyobain ke kita. Pas. Di gambarnya. Iya, apa ini? Ini kayak ada pelumas gitu. Emang kamu Terus pernah? Itu kayak ada tangan yang pakai sarung tangan medis Apa itu ya? gitu. Kok aneh? Jadi ini namanya adalah USG transvaginal. Oh, yang kapan hari itu? Betul. Jadi kita udah pernah cobain USG transvaginal ini waktu kehamilan masih 6 minggu. Itu rasanya gimana?
Yang dulu. Itu bentar, jangan ke inti dulu dong. Jadi kenapa kita pakai USG transvaginal? Karena kan kalau di USG yang biasa tuh masih belum kelihatan janinnya. Bentar, itu kan masih kecil banget. Waktu awal kehamilan nggak sih, Mom? Iya, Iya. waktu awal kehamilan kita ke dokter itu. Oh, jadi emang harus itu ya? Bener, dokternya kan nyaranin, ini kalau di USG biasa masih belum kelihatan nih. Mau nggak di USG transvaginal? Untuk memastikan Nih beneran hamil. beneran beneran aja janin nggak di dalam gitu. Sebenarnya transvaginal tuh gimana ya, Dok? Aku ya kita ya nggak tahu ya gimana. Karena ya udah bentuknya ya kayak alat semacam Habis itu gitu. langsung kasih pelicin atau kasih pelindung Itu lain dikasih pertama kondom dulu. Heeh. Pertama kasih kondom dulu, terus kasih pelicin. Oh gitu. Set. Rasanya kayak biasanya atau aneh atau gimana? Kan udah pernah nyobain. Jujur kalau ini tuh aneh karena ini kan kayak benda asing, keras dan itu dingin gitu bendanya. Oh dingin? Atau karena pelumasnya itu ya paling ya? Enggak, emang alatnya tuh dingin. Oh, dingin. Kayak besi gitu kan alatnya gitu. Terus oke, relax dulu ya gitu. Habis itu ya udah kayak langsung dimasukin aja. Terus apalagi dokternya itu kan kalau nge-USG nggak mungkin cuma masuk keluar. Enggak kan? Habis dimasukin terus dicondongin ke kanan, gitu ke atas, condongin ke kiri, ke bawah, muter. Kok ngeri kamu ceritanya ya? Ya nggak ada, ya kayak gitu. Emang dan gitu tuh kayak, oh my god, ini aku diapain ya gitu kayak gitu. Habis itu jangan tegang. Oh nggak tegang. Ini first time kita ini apa namanya transvaginal USG gitu. Tapi kalau misalkan kayak cek apa itu kanker apa itu? Kanker rahim. Itu sama kayak gitu nggak sih atau beda? Itu kita kurang tahu sih ya. Tapi kayaknya sih mungkin pakai transvaginal juga. Mungkin, tapi kita kurang tahu ya. Ini kan mungkin gitu kan. Iya. Gitu sih dah. Jadi rasanya gitu sih. Jadi itu udah aman banget dah. Jadi kayak di tongkatnya itu di ujungnya tuh mungkin kayak ada kamera. Ya jelas ada kameranya gitu. Masa ada mata, Mam? Nggak mungkin. Terus akhirnya oh iya ketemu nih janinnya gitu. Udah. Lemes langsung aja. Udah. Jadi kalau USG transvaginal nggak perlu pakai cucur bebek ya. Oh iya. Iya ngapain. Pakai spekulum ya nggak perlu. Aduh, dari aja ya. Dokter Dari itu masih banyak lagi. Kayak misalkan mungkin transvaginal bentuk-bentuknya atau bentuknya kayak kepala bebek atau kepala sapi atau kita kurang tahu sih ya. Yang kita tahu ya sekitar transvaginal ya bentuknya kayak itu tadi. Emang harus dikasih pelicin dulu. Sebenarnya masih ada alat-alat lain, cuma kita nggak mau bahas karena kita sendiri juga ngeri banget dan kondisi kita lagi hamil juga. Kayak minta menjuang bayi kayak gitu kan. Ya. Kalau yang kita sebenarnya kan alat-alatnya benar-benar aman, yang itu ya udah dipakai sama wanita gitu kan. Kalau yang lain-lain tuh ya banyak lah. Yang buat inilah, buat itulah kayak gitu yang. Terus apa lagi nih alatnya? Udah. Wow. Udah sih. Dan itu pasti banyak yang kata Momen tadi masih banyak yang mengerikan lainnya. Atau mungkin nonton punya cerita lain bisa tulis di komentar di bawah ini. Iya. Biar mungkin ada penonton pria yang nonton bisa belajar juga. Betul. Kayak aku aja tadi baru tahu kayak ada tuh apa? Tampon apa tuh? Tampon. Bukan yang kayak cocok bebek tuh. Spekulum. Oh, spekulum. Iya. Kita juga baru tahu sih sebenarnya itu. Aduh, asli ngeri banget. Iya, asli sih. Jadi cewek itu susah gampang gitu. Susah gampang sih gitu sih. Untung aku jadi pria. Loh, kok milih ya? Jadi itu aja, semoga bisa jadi pelajaran buat kalian. Jangan terlalu dianggap serius video kali ini karena ini anggap aja sebagai pengetahuan juga. Iya, stay at home, nambah pengetahuan bukan nambah dosa. Jangan lupa like video ini. Jangan lupa subscribe. Terus nyalain notifikasinya. Plus bari video kita semua sosial media kalian. Oke, saran kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Next video apa tulis saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Hati-hati sama alat-alatnya itu.